Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini kebetulan di daerah Brebes, Jawa Tengah, yaitu daerah khususnya Tanjung, Kersana, dan Banjarharjo. Hari ini sudah mulai datang angin topan lagi guys. Otomatis di sini menandakan bahwa musim kemarau akan berlanjut ya. Dan mungkin kemarin teman-teman ataupun mungkin petani yang lainnya sudah pada sebar untuk tanam padi, kemungkinan harus menunggu hujan lagi. Ini keadaan di kota kita khususnya Jawa Tengah yang sekarang dilanda kekeringan guys ya. Jadi teman-teman yang di Taiwan biar tahu ya gimana juga keadaan atau situasi berada di Indonesia. Oke, kali ini ada sebuah berita yang saya rasa berita ini sangat penting sekali dan tidak boleh dicontoh, dan berita ini bisa menjadi inspirasi ya untuk teman-teman agar bekerja lebih disiplin, amanah, dan harus selalu mentaati peraturan. Yang mana di sini bertemakan seperti ini. Kerja baru 3 bulan PMI di Tainan dilaporkan majikan usai mencuri uang senilai 79.500 NT dalam waktu 3 hari. Nah, jadi mbaknya ini mengambil uang sebanyak 79.500 ini dalam jangka 3 hari guys ya, mungkin separuh. Yang mana di sini kronologinya. Untuk teman-teman seperti biasa yang belum tekan tombol merah, silahkan tekan dulu ya. Jadi fungsinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari Suara TKI. Jadi apabila teman-teman sudah tekan tombol merah dan aktifkan tanda loncengnya, teman-teman akan menjadi orang yang nomor 1 yang melihat video dari Suara TKI. Jadi untuk teman-teman tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya ya. Oke, kita lanjut. Seorang pekerja migran asal Indonesia berinisial OU dilaporkan majikannya karena telah mencuri uang yang ditaruh di laci dan di tas dengan total 79.500 NT. Waduh, ini sesuatu yang tidak boleh ditiru guys ya. Kejadian tersebut bermula ketika suami majikannya bermarga Leo mencurigai uang yang disimpannya di rumah berkurang. Awalnya, Leo tidak menaruh curiga kepada siapapun. Namun, kejadian tersebut berulang kembali hingga 2 hingga 3 kali. Nah, jadi mbaknya ini mengambilnya berkala guys ya, sekali, 2 kali, dan 3 kali. Akhirnya dengan bantuan anaknya, kejadian kehilangan uang tersebut dilaporkan ke polisi. Pada 17 November kemarin, dalam pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya kerusakan pintu maupun bangunan rumah, yang artinya tidak ada pencuri dari luar yang masuk ke dalam rumah. Nah, jadi pihak keluarganya ini mengecek coba mungkin ada pencuri masuk, otomatis mungkin pintu ataupun apa ada yang rusak. Namun setelah dicek, ternyata semuanya aman dan tidak ada menandakan bahwa ada pencuri masuk. Kemudian polisi memeriksa CCTV yang terpasang di dalam rumah mereka. Tidak disangka di dalam monitor CCTV terekam jelas bagaimana Mbak OU melakukan aksinya. Nah loh, jadi setelah dicek oleh pihak kepolisian, ternyata polisi itu pintar, dia mengecek dari CCTV dan disitulah terekam jelas bahwa mbaknya itu sedang mencuri guys ya. Ketika majikannya tidak ada di rumah, pada 5 November lalu, Mbak OU naik ke lantai 2 seolah-olah hendak membersihkan kamar. Dia masih menggenggam kain lap, dia melakukan aksinya mengambil uang Leo senilai 1.500 NT. Nah, jadi pertama dia ngambil 1.500 NT guys ya. Pencurian pertama dirasa aman. OU ternyata ingin mengulanginya lagi. Jarak beberapa hari, tepat pada tanggal 8 November dia kembali melakukan aksinya. Dia tak tanggung-tanggung mengambil lagi uang di dalam dompet senilai 68.000 NT. Pertama dia ngambil 1.500 dan ternyata wah aman ini, nggak ada yang tahu dan majikan juga nyantai, otomatis ini mungkin aman gitu ya menurut dia. Dan setelah itu mungkin ini kesempatan, akhirnya mbaknya ini mengambil jumlah yang sangat besar, yaitu 68.000 NT guys. Ini sangat luar biasa guys ya. Selain di laci lemari, pada 7 November tas majikan yang ditaruh di kursi juga diobok-obok, diambil duitnya senilai 10.000 NT. Kejadian demi kejadian tersebut terekam jelas di dalam CCTV.
Nah, jadi pertamanya mbaknya itu mengambil 1.500, yang kedua 68.000, dan yang ketiga 10.000 NT. Kemarin tanggal 18 bulan 11, polisi memberitahu agen dan menjemput OU untuk kemudian dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan. Melihat hasil rekaman CCTV, OU tidak mengelak dan mengakui semua perbuatannya. Namun, OU mengaku kalau uangnya sudah dikirim ke Indonesia untuk biaya perawatan ibunya yang sedang sakit. Nah, ternyata mbaknya ini mungkin terpaksa mengambil uang karena untuk biaya perawatan ibunya yang sedang sakit di Indonesia. OU yang diketahui masuk Taiwan dan dipekerjakan menjaga lansia di Tainan mulai bulan Agustus lalu. Setelah penyelidikan polisi, dia dipindahkan ke kejaksaan untuk diadili karena dugaan pencurian, sementara majikannya langsung memutuskan kontrak kerjanya. Nah, jadi di sini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman guys ya. Jadi gimana pun keadaan kita, kesusahan apapun yang kita alami, jangan sampai melakukan hal seperti ini. Kalau emang orang tua kita sakit dan kita membutuhkan uang, kita kan kerja sama majikan. Kita bisa bilang terus terang dan kita bisa minjam ya. Pinjam dulu atau boleh dibilang yaitu kasbon ya. Bilang saja, sumpama Lopan, tolong majikan ibu saya sedang sakit, membutuhkan uang yang banyak, boleh nggak saya minjam dulu sekian. Saya yakin majikan juga kalau mendengar mungkin orang tua kita sakit, karena mereka juga punya hati nurani ya, nggak mungkin nggak mau minjemin kalaupun mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Nah, jadi daripada seperti ini, akhirnya ketahuan dan kontrak pun diputusin. Dan untuk kelanjutan sidangnya ini masih menunggu berita selanjutnya, guys ya. Nah, jadi di sini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman agar bekerja lebih disiplin dan selalu mengikuti peraturan ya. Jangan sampai seperti ini. Ini selain mencemarkan diri sendiri, juga akan mencemarkan teman-teman yang lainnya ya. Jadi yang lainnya benar pun akan ke bawah-bawah. Otomatis nanti para majikan di Taiwan akan menyangka bahwa semua pekerja Indonesia itu seperti itu. Yang tadinya percaya sama babunya atau sama pekerjanya, otomatis kedepannya akan lebih berhati-hati dan akan lebih teliti. Jangan-jangan mungkin nanti yang tadinya CCTV ada 3 akan dipasang semua ya, karena takutnya nanti mungkin terjadi seperti ini. Nah, jadi dari video ini teman-teman bisa mengambil pembelajaran agar kita bekerja itu harus amanah, jujur, dan mengikuti segala peraturan. Karena pada dasarnya kalaupun kita mendapatkan uang segitu banyaknya, ternyata ketahuan juga kan. Dan di situ bukannya masalah selesai, justru berakibat fatal. Kita akan didakwa, terus kita juga akan mungkin bisa saja dimasukkan ke sel, dan kita pun sampai diputuskan kontrak. Sedangkan mungkin di rumah sangat membutuhkan uang. Saya Rani Saputra, Suara TKI.